Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka untuk bertafaqquh fid din, mempelajari dan memperdalam ilmu agama kita, yang mana ini adalah modal utama seorang hamba nanti berjumpa kelak dengan Rabb-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Tema yang akan kita angkat pada pagi menjelang siang ini adalah meraih sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Meraih sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan ampunan Allah karena untuk meraih ampunan Allah itu ya banyak cara dan sebab yang sudah dijelaskan oleh syariat, baik oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tema ini sangat urgen sekali bagi kita semua sebagai manusia yang tidak maksum, yang mungkin banyak melakukan perbuatan dosa di siang dan malam. Ya, baik melakukan dosa secara sengaja maupun tidak disengaja, secara langsung ataupun tidak langsung, atau mungkin karena kejahilan kita terhadap satu perkara yang mungkin kita menganggapnya itu boleh, ternyata itu tidak dibolehkan, sehingga berujung pada tercatatnya di amalan kita sebuah dosa tanpa kita sadari. Ya, dan ini berkaitan dengan cap ini, kita ini semuanya pendosa. Ya, siapa yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panutan kita, sesoleh apapun seseorang, ya ada dikala salahnya, ya, karena kita bukan malaikat yang terjaga dari kesalahan, ya, kita manusia. Nabi SAW mengatakan, kullu bani adama khata wa khair khata'ina tawabun. Setiap manusia itu tempat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosanya itu dihilangkan, agar dosanya itu diampuni oleh Allah. Karena kita butuh terhadap ampunan Allah. Sekali lagi, kita tidak bisa masuk surga sampai dosanya diampuni atau dibersihkan. Bahasa lainnya, kita tidak bisa masuk surga sampai kita bersih dari dosa, tidak ada tulisan dosa lagi.
Dan yang namanya dihilangkan dosa itu kalau di akhirat, kalau nggak dapat ampunan atau syafaat nanti kita sebutkan, atau harus mampir dulu ke neraka, waliyadzubillah. Ya, dibersihkan dosanya. Bagi seorang mukmin kalau masuk neraka ya tidak kekal, sebatas perbuatan dosanya. Jika memang tidak diampuni oleh Allah, baru kemudian setelah dosanya bersih, maka akan dipindahkan, dikeluarkan ya dari neraka menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis disebutkan ya dalam keadaan menjadi arang, fahman. Orang itu menjadi fahman, arang yang sudah terbakar hangus, kemudian dicemplungkan ke dalam sungai yang bernama Sungai Al-Haya, maka tumbuh lagi kulitnya, baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Dan orang-orang ini dijuluki apa? Ya, julukannya mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Namanya Jahannamiyun. Jahannamiyun. Apa artinya? Alumni neraka Jahannam. Ya, alumni neraka Jahannam, yakni penduduk surga yang habis dari neraka. Ya, maka dikenal di penduduk surga ini namanya Jahannamiyun. Orang-orang yang habis keluar dari Jahannam. Bahasa alusnya alumni. Ya, alumni neraka Jahannam. Lihat, bukan alumni universitas ini, alumni institut ini alumni neraka Jahannam. Mengerikan ya. Walaupun ujung-ujungnya masuk surga, tapi ya nggak ada yang kuat dengan neraka Jahannam. Ya, nggak ada yang kuat. Kata Nabi SAW, api kalian di dunia itu 1/170 dari panasnya api neraka di akhirat. Waliyadzubillah. Khanifiddin azani Allah yakum. Berarti ya kita sangat butuh sekali terhadap ampunan Allah. Syukur-syukur dosa kita semuanya diampuni sehingga tidak masuk neraka. Karena mustahil ada seorang mukmin bersih dari dosa, mustahil. Yakni bersih dari dosa ini dia tidak pernah melakukan dosa, mustahil. Ya, karena sekali lagi sesoleh apapun seseorang ya pasti ada kesalahan, entah yang disengaja ataupun tidak. Makanya penting untuk kita memahami apa saja sih ampunan dosa. Di sini saya sebutkan, saya bawakan kitab Syarah Al-Wasiyah As-Sughra, penjelasan wasiat kecil. Ya, wasiat kecil ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Sulaiman bin Salimillah Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Baik, ada 10 pengguguran dosa. Ada 10 yang disebutkan di sini yang bisa mengampuni perbuatan dosa atau yang bisa melenyapkan dosa. Yang pertama, dan ini grade awalnya, grade A-nya ya. Grade A-nya adalah at-taubah. Adalah at-taubah ya. Taubat pernah kita singgung pada awal pertemuan ya. Saya ngisi di sini tentang masalah taubat nasuha ya, bisa antum simak nantinya ya di link YouTube di sini ya, tentang masalah taubat. Intinya taubat nasuha itu tidaklah akan bisa menjadi nasuha murni. Nasuha artinya murni ya, yang bisa bermanfaat, kecuali memiliki 5 syarat apabila berkaitan dengan dosa berkaitan dengan hak Allah ataupun berkaitan dengan hak manusia ditambahkan 1, jadi semuanya 6. Yang pertama ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dia bertobat karena Allah bukan karena manusia. Kemudian yang kedua meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga menyesali perbuatannya. Kemudian yang keempat adalah berazam untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian yang kelima bertobat pada waktunya. Dan waktu tobat itu ada 2. Yang pertama waktu umum dan waktu khusus. Waktu umum sebelum matahari terbit dari barat. Ini kecepatan nggak nih Pak saya ngomongnya? Agak kecepatan ya. Mohon maaf ya. Baik, karena ini sebenarnya ngeringkasan masalah tobat pernah kita bahas.
Jadi ada waktu taubat ada dua, ada waktu umum dan ada waktu khusus. Waktu umum ya adalah tatkala matahari terbit dari barat. Ya, kalau matahari terbit dari barat, maka seorang muslim yang bertobat dari dosanya diterima apa tidak? Tidak diterima. Orang kafir masuk Islam, mengikrarkan keislamannya setelah matahari terbit dari barat, diterima apa tidak? Tidak diterima keislamannya karena pintu taubat sudah ditutup. Ya, pintu taubat sudah ditutup. Hadisnya banyak. Ya. Kemudian waktu khusus. Kapan waktu khusus? Waktu khusus sebelum ruh berada di kerongkongan atau tenggorokan. Ya, sebelum berada di kerongkongan atau tenggorokan. Ya, kalau dia belum sampai ruhnya sampai tersebut hulqum kalau bahasa Al-Qur'an, falamma balagatil hulqum, ya kalau sudah masuk hulqum maka tidak diterima taubatnya. Seorang kafir kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat di bab ini tidak diterima. Seorang muslim yang bertobat tidak diterima karena ada nas hadisnya. Kalau sebelum dari itu, sebelum dari hulqum dia masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, itulah syahadat yang diterima. Jadi saya ulangi lagi, syaratnya ada 6. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena manusia. Karena bisa jadi orang bertobat meninggalkan dosa karena manusia, takut jabatannya lengser atau kedudukannya menjadi image-nya kurang baik karena hampir tersingkap aibnya, ya, atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Meninggalkan dosa secara totalitas, wabil khusus dosa yang ia lakukan tersebut. Karena taubat terkadang ada taubat yang umum dari segala dosa, ada taubat yang secara khusus karena perbuatan itu perbuatan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Seperti dia berzina, minum khamar, maka taubatnya pun harus taubat yang khusus. Dia meninggalkan perbuatan tersebut, ya, minum khamar, tidak minum khamar, tidak berzina, ya, tidak melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyesali perbuatannya, menyesali perbuatan yang ia lakukan. Di antara bentuk penyesalan seorang hamba tidak menceritakan perbuatan dosa itu, apalagi sampai dengan bangga menyebutkannya. Saya dahulu pernah mampir nih di kafe ini, saya pernah minum khamar cap ini, wallah enak. Itu hari-hari aneh yang paling indah ya itu sudah. Nah ini dikatakan dia bertaubat atau tidak? Tidak, karena makna taubat adalah an-nadam, penyesalan. Kaif dia tidak menyesal, bahkan menyebutkannya dengan bangga, walaupun dengan dalih atau iming-iming saya sedang nostalgia atau sedang ngasih kabar dengan unsur ini pelajaran nantinya. Jangan. Kalau kita buka nanti masa lalu, nanti yang terjadi hati ini akan syauq, akan rindu. Dan yang namanya hati manusia itu apa? Lemah. Terkadang seorang gak berdaya di hadapan syahwat atau syubhat. Sebagaimana perkataan salaf dalam masalah syubhat, ya, innal quluba dha'ifah wasyahawatu khattafah. Sesungguhnya hati manusia itu lemah. Dan yang namanya syahwat, afwan, syubhat, begitu juga syahwat, ya, menyambar-nyambar. Kalau imannya lagi surut, ya sudah akan terbawa arus. Hati-hati. Syahwat dan syubhat ini dua unsur keburukan yang selalu menerpa manusia. Hati-hati. Maka penting bagi kita untuk selalu menginjeksi keimanan kita, selalu memompa agar iman kita terus naik, ya, karena tidaklah seorang mukmin di setiap harinya pasti ada fitnah, musibah, afwan, ujian yang apabila ia hadapi dan ia terus konsumsi, maka bisa menggeruskan keimanan seorang hamba. Wal iyadzu billah.
Jadi penting bagi kita untuk ya menyesali. Ya, jangan sampai ada majelis nostalgia. Ini kesalahan kebanyakan sebagian orang yang hijrah, ya, menceritakan masa lalunya yang buruk. Nggak boleh, walaupun dengan dalil untuk mengambil pelajaran. Ya, sampai dia disuruh naik mimbar, ya, khutbah mantan penyanyi atau mantan yang joget. Ini padahal bukan ustadz, bukan ahlu ilm, ngapain? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia joget lagi tuh. Kenapa? Karena dikasih panggung. Nggak boleh menceritakan masa lalunya, harus ditutupi. Ustur, tutupi aibmu. Sebagaimana Allah sudah menutup aibmu, maka jangan diumbar, ya. Nanti kita akan sebutkan al-mujahirin, orang-orang yang melakukan ya dosa tanpa terang-terangan, yakni terang-terangan. Maka ini bahaya sekali bagi kita semua. Jadi apa di antara syarat tobat? Penyesalan. Kemudian berazam untuk tidak melakukannya lagi. Lihat, para ulama tidak mengatakan tidak boleh melakukannya lagi. Ini berbeda. Tapi berazam untuk tidak melakukannya lagi, karena perbedaan. Kalau kita mengatakan berazam untuk tidak melakukannya lagi, sehingga ketika nanti di suatu saat dia melakukan dosa yang sama, maka akan dituliskan dosa yang baru, ya, dan taubat yang baru. Adapun taubat yang lama masih berlaku tidak? Masih berlaku apa tidak? Masih berlaku. Ya, masih berlaku. Taubat yang lama masih berlaku terhadap dosa yang lamanya. Adapun dosa yang baru maka membutuhkan taubat yang baru. Kenapa? Al-azmu, tekad bulat, niat. Ya, berbeda dengan tidak boleh tidak boleh melakukan perbuatan dosa itu lagi. Berarti kalau dia nanti suatu saat melakukannya lagi, dosa yang taubat yang kemarin tidak berlaku. Bisa dipahami tidak? Ya, ini pentingnya niat dan azam, kesungguhan 100%. Jadi jangan sampai ketika Anda bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, antum mengatakan gini, misal minum khamar atau zina, wal iyadzubillah. Ya, antum bertobat kepada Allah, ada penyesalan, tapi dalam hatinya habis lebaran saya akan melakukannya lagi. Di dalam hati, maka dia berazam apa tidak? Tidak berazam. Masih berapa? Azmunya, niatnya masih setengah. Maka yang seperti ini taubatnya akan bermanfaat untuk dia apa tidak? Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat dan belum menggugurkan dosa, karena dia belum ada azm yang kuat. Harus 100%. Dan tidak boleh ya setengah-setengah, karena ini urusannya Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusannya Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Allah enggak bisa ditipu, karena Allah mengetahui hati kita. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang khianat, lirikan mata yang khianat, diam-diam melirik sesuatu yang haram. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Jadi ya ini urusannya Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh setengah-setengah. Kemudian bertobat pada waktunya. Itu apabila berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila berkaitan dengan hak manusia, ya, hak manusia, maka harus ditambahkan satu lagi, yakni mengembalikan haknya atau meminta maaf. Mengembalikan haknya atau meminta maaf. Dan hak manusia dibagi dua. Ada hak yang sifatnya materi, ada hak yang sifatnya non materi. Ya, pernah kita singgung. Ini nggak apa-apa, mereview kembali agar kita menjadi lebih kokoh ilmunya. Meminta maaf atau mengembalikan haknya. Dan hak manusia ada dua, yakni yang materi atau non materi. Materi misalkan yakni harta. Seseorang mencuri hartanya, maka dia mengembalikan haknya sebagai bentuk taubat kepada Allah Azza wa Jalla.
atau meminta maaf, ya dia telah mencurinya berterus terang, maka itu sudah cukup. Tapi kalau si sahibul haq yang memiliki hak tadi yang terampas, dia mengatakan iya saya maafkan, tapi balikin uangnya, ya maka wajib bagi dia untuk mengembalikan uangnya. Ya saya telah mencuri HP-mu, ya kapan? 3 tahun yang lalu. Oh berarti ente pencurinya, mohon dimaafkan. Iya saya maafkan, tapi balikin HP-nya atau setara dengan nilai. Maka wajib bagi dia untuk mengembalikan ya harta tersebut atau senilai dengannya. Yang jelas orangnya sampai ridho karena berkaitan dengan harta. Atau berkaitan dengan non barang, non materi seperti mencela, ghibah, namimah, ya, menyinggung, menyakiti perasaan orang lain. Maka yang seperti ini wajib untuk meminta maaf, wajib untuk meminta maaf, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Ya, hati-hati nih, banyak yang tidak lolos nih orang dalam bab ini. Dia mungkin menunaikan hak Allah Azza wa Jalla luar biasa, Pak. Ya, termasuk menunaikan hak Allah, tapi giliran hak manusia dalam masalah non barang, dia mungkin tidak mencuri, tidak berbuat zalim secara materi, tidak mengambil hak manusia secara materi, tapi sering mengambil hak manusia lewat non materi. Hati-hati ini. Seperti ghibah, mencela, ya, baik lewat tulisan maupun lewat komentar. Nah ini sering nih saya dapatkan, ya. Saya nggak gubris, nanti saya ambil nanti di hari kiamat, ya. Saya live di TikTok atau di medsos, kadang saya sambil matanya ngelihat, atau nanti saya review, oh ngomongnya kayak gini-gini. Mereka nggak tahu bahwa segala ucapan dan perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla, akan dikisos nanti. Ente pernah suatu saat menulis komentar yang nggak baik. Ini sebagai contoh kasus ya. Ini karena saya sering mengalaminya dan saya nggak gubris, bodoh amat. Ya, apa akhirnya dia menulis dasar ini kan omongan nggak baik. Itu lewat tulisan, lewat lisan lebih parah lagi, kan bisa menyakitkan. Maka yang seperti ini, kalau dia tidak minta maaf di dunia dan orangnya tidak memaafkan, nanti hitung-hitungannya di akhirat. Hitung-hitungannya di akhirat, komentar, ya, kemudian komentar yang tidak baik, menyinggung, antum komentar di sosial media, ya walaupun yang dikomentari benar, tapi kalau sampai menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, boleh apa tidak? Tidak boleh. Apalagi yang disakiti adalah seorang muslim, ya, seorang mukmin. Hati-hati, ini akan dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dimintai pertanggungjawabannya, akan dikisos. Hadisnya hadis bangkrut, tahu hadis bangkrut? Ada orang yang bawa pahala puasa, zakat, haji, ya, sholat, kemudian ya ketika ingin masuk surga ditahan. Nanti dulu, ente pernah gibahin anak, ente pernah mencela anak, akhirnya disitulah hitung-hitungan kisos. Kebaikannya akan ditransferkan kepada yang terzalimi tadi, ya, atau keburukan orang yang terzalimi akan ditransferkan kepada yang menzalimi tadi, sehingga yang menanggung dosanya siapa? Dia. Yang menanggung dosanya dia sebagai bentuk balasan karena dia di dunia tidak minta maaf, tidak melakukan perbuatan mengembalikan haknya, maka akan dikembalikan haknya di akhirat. Sehingga yang seharusnya dia masuk surga mampir dulu ke neraka. Waliyadzubillah. Dan itu terjadi sebelum penimbangan. Ya, sebelum penimbangan, karena setelah itu akan ada penimbangan amal kebaikan dan keburukan, dan orang yang apabila kebaikannya berat akan masuk surga dan bisa jadi akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau kebaikannya yang ringan, ya sudah wassalam, harus mampir dulu ke neraka
jahanam kecuali kalau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berkaitan dengan hak manusia tidak diampuni. Ya, ada 3 kezaliman yang harus kita pahami. Ada kezaliman yang sifatnya tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Ya, dosa syirik, yakni orang mati dengan membawa dosa syirik. Syirik besar maupun syirik kecil. Diampuni apa tidak? Tidak diampuni oleh Allah. Dalilnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain kesyirikan liman yasha. Kata para ulama, ini menyangkut dosa besar, syirik besar dan syirik kecil. Walaupun syirik kecil tidak sampai kekal di neraka. Ya. Kemudian ada kezaliman yang sifatnya ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah, yaitu maksiat secara umum, yang berkaitan antara hak Allah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan sholat tidak baik dan benar, ya tidak kemudian misalkan puasa, masalah hak-hak Allah Azza wa Jalla. Maka yang seperti ini dikembalikan ke Allah Azza wa Jalla. Insya'a ghafarallahu lahu wa dzalika bi fadlihi wa rahmatihi. Itu bisa jadi Allah akan mengampuni dan itu atas dasar rahmat dan karunia Allah. Wa insya'a adzabahu, dan jika Allah berkehendak Allah akan mengazabnya, wa dzalika bi adlihi, dan itu karena keadilan Allah, karena dia telah berbuat dosa. Kemudian ada kezaliman la yatrukuhullah. Ada kezaliman yang sifatnya tidak diampuni oleh tidak dibiarkan pelakunya oleh Allah sampai ditunaikan hak-haknya sesama hamba tadi, yaitu kezaliman yang dilakukan sesama hamba sampai diadili dengan seadil-adilnya. Itu maksudnya tidak dibiarkan pelakunya oleh Allah, yakni tidak diloloskan oleh Allah Azza wa Jalla sampai ditunaikan haknya di pengadilan Allah. Ini berkaitan dosa sesama manusia, baik itu barang ataupun non barang. Ghibah, namimah itu non barang, ngadu domba, mencela, melaknat, mengutuk, ya, menjelekkan nama baiknya, berdusta atas namanya, ya, berkomentar yang tidak baik, ya, yang menyinggung, yang menyakitkan orang-orang lain, ya, ini akan ada hitung-hitungannya di hari kiamat. Jadi bahaya ini netizen jika tidak menghiasi dirinya dengan ilmu agama. Jangan sampai karena kita hanya berbalik di akun yang abal-abal, ya, atau akun yang tidak diketahui identitasnya, kemudian kita dengan seenaknya sendiri langsung, ya, mengatakan yang pedas atau yang hina, yang menyakitkan. Ada hitung-hitungannya di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. La yakhfa 'alaihil khafiyah. Tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu masalah dosa non barang ini banyak yang tidak selamat. Termasuk orang yang sudah ngaji. Ya, apalagi kalau lagi marah, lagi kesel sama orang, keluar tuh ghibah, namimah, ya, hati-hati. Harus meminta maaf. Ya, itu secara umum masalah taubat, padahal kita pernah membahasnya di awal pertemuan masalah ini, taubat. Baik, kemudian sebab yang kedua agar mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla adalah al-istighfar min ghairi taubah. Istighfar yang tidak disertai taubat. Istighfar yang tidak disertai dengan taubat. Dan istighfar itu berbeda dengan taubat. Naam, istighfar bagian dari taubat, tapi taubat bukan bagian dari istighfar. Karena ada perbedaan antara istighfar dan taubat. Istighfar itu apa? Ucapan Anda astaghfirullah, ya, wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih ini juga ucapan taubat, bagian dari istighfar. Tapi kalau taubat ada syarat-syaratnya. Kalau istighfar ucapan. Kapan itu bermanfaat? Bermanfaat tatkala itu terlahir dari hati Anda terhadap penyesalan atau takut terhadap azab Allah. Maka ucapan istighfar itu akan bermanfaat.
bagi diri Anda. Jadi kata para ulama, istighfar tanpa dibarengi taubat bermanfaat dengan dua sisi. Yang pertama, istighfar orang lain kepada Anda. Ya, karena banyak disebutkan istighfarnya malaikat, istighfarnya hewan. Iya apa tidak? Kalau antum duduk di sholat, setelah sholat, kemudian antum berzikir gak langsung bangun, maka malaikat akan mengatakan Allahumma gfir lahu warham. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Dan kita tahu taubat doanya malaikat mustajab, diijabah oleh Allah. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, jika antum ingin diampuni dosanya tanpa capek-capek, maka setelah sholat jangan langsung berdiri, duduk dulu, zikir dulu, ya. Maka malaikat akan senantiasa berdoa, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, sampai dia berdiri. Kalau antum duduknya dari maghrib sampai isya, maka malaikat gak berhenti-berhenti tuh ngomong. Tuh lihat, ya, ini luar biasa, ya. Kemudian istighfarnya al-hayawan, hewan-hewan, kepada para penuntut ilmu, ya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil bahr wa hatta an-namlatu fi juhriha la yastaghfiruna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya orang yang berilmu dan masuk juga di antara orang yang menuntut ilmu agama akan didoakan orang-orang makhluk yang ada di kolong langit dan di bumi, sampai paus yang ikan yang ada di lautan, hitan, hut, ya, ataupun hewan semut yang ada di lubang tanah mendoakan kebaikan kepada yang mengajari manusia kebaikan, begitu juga yang menuntut ilmu agama. Tuh lihat. Jadi doanya, dan mereka itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga istighfar ini yang tanpa dibarengi dengan taubat mustajab, bermanfaat. Itu dari satu sisi. Kemudian sisi yang kedua, dari orangnya langsung yang berbuat dosa, istighfarnya saja naam akan mengampuni dosa, akan tetapi dosanya dosa kecil dan meringankan dosa besar, dengan syarat keluar dari hatinya yang terdalam, bukan hanya sekedar di lisan. Sebagian orang sekedar di lisan tapi tidak berasal dari hatinya, atau tidak merubah cara pandang dia dalam melakukan perbuatan dosa, maka taubat ini tidak bermanfaat. Istighfar ini tidak bermanfaat. Kapan istighfar itu bermanfaat? Tatkala keluar dari hatinya. Ini dibedakan oleh para ulama karena taubat dan istighfar tidak sama, ada dengan dua sisi. Yang pertama, taubat itu ada limitnya, sedangkan istighfar tidak ada limitnya. Taubat telah kita sebutkan ada waktu umum dan ada waktu khusus, ya. Adapun istighfar tidak ada limitnya. Antum sudah meninggal, kalau ada orang yang mengistighfarkan antum, bermanfaat tidak? Bermanfaat. Adapun taubat tidak ada, tolong taubatkan saudara antum, nggak ada. Makanya Nabi setelah menanam atau memakamkan seseorang, Nabi berdiri di samping kuburannya mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tathbit fa innahul ana yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian ini, ya, dan mintalah kepada Allah ketetapan iman, karena sekarang dia sedang ditanya. Sehingga, ya, taubat, istighfar orang lain kepada dia sampai atau bermanfaat. Adapun taubatnya orang lain tidak ada istilah itu. Tolong taubatkan, nggak ada. Karena taubat ini yang kedua, harus dianya sendiri yang mengatakan, yang melakukannya. Adapun istighfar bisa dia dan juga orang lain. Itu perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Sebab yang ketiga, ayuhal ikhwah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla,
adalah al-a'mal as-salihah, amal saleh secara umum. Amal saleh secara umum akan melenyapkan dosa, akan melenyapkan dosa. Apa dalilnya? Banyak ya, dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran ya, surat Hud ayat 114, Allah Azza wa Jal berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan akan melenyapkan keburukan-keburukan, akan melenyapkan keburukan-keburukan. Jadi kata para ulama, perbuatan amal saleh, ketaatan, ibadah bisa melenyapkan dosa dan kesalahan. Nanti kita akan sebutkan apakah kesalahan ini mutlak atau terikat. Yakni apakah itu dosa besar ataukah dosa kecil, kita sebutkan setelah hadis yang akan kita sebutkan. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bertakwalah Anda ya Mu'adz kepada Allah dimanapun Anda berada. Ya. Kemudian penggalan yang kedua ini yang kita maksudkan adalah wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahanmu tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlakmu yang baik. Yani berakhlak mulia. Ini ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ya, kalau seorang mempraktekkan hadis ini Pak dengan baik dan benar, maka dia akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh manusia. Karena hidup kita di dunia ini harus ada dua hak yang harus kita tunaikan. Hak Allah, yaitu masalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian hak manusia yang wajib kita tunaikan. Dan manusia itu beragam. Ada yang terdepan, yaitu seperti orang tua kita, karib kerabat kita, tetangga kita, kemudian manusia secara umum. Ya, apabila kita tunaikan hak-haknya dengan semaksimal mungkin, tentunya dengan usaha dan ijtihad kesungguhan, maka dia termasuk orang yang akan dicintai oleh manusia. Walaupun tidak semua manusia akan mencintai kita, karena itu sesuatu mustahil. Minimal kita sudah berjalan di atas rel yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali ke pembahasan. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menggugurkan dosa. Dosa di sini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar sekali lagi hanya diperuntukkan untuk apa? Untuk taubat saja. Adapun amal saleh ya secara umum dari jenisnya hanya akan meringankan dosa jika dosa besar, dan akan menggugurkan dosa kecil. Contoh, seorang memiliki dosa-dosa kecil, kemudian dia berwudu, maka wudunya itu akan menggugurkan dosa. Kemudian dia salat, dosa-dosa kecilnya sudah hilang dengan wudu, maka salat tadi, jika dia memiliki dosa besar, maka dosa besar akan diringankan dengan salatnya. Paham sampai di sini? Ya, akan diringankan dengan salatnya. Saat kalau sudah tidak ada dosa besar dan dosa kecil,
Artinya dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka amal solehnya akan upgrade kinerjanya. Yang tadinya menggugurkan dosa, karena dosanya sudah tidak ada, maka amal solehnya akan menaikkan derajat seorang hamba. Allahu Akbar. Penting sekali ini kita memahami konsep ini agar kita selalu dalam kebaikan. Ya, kalau tidak diampuni dosanya atau meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh derajat tinggi, butuh apa tidak? Butuh, yaitu dengan amal soleh. Karena kelak nanti seorang hamba itu derajatnya bervariasi di surga. Apa yang menyebabkan derajat dia bervariasi di surga? Amal soleh dia. Karena sekali lagi amal soleh seorang hamba itu sama nggak dengan hamba yang lain? Sama apa tidak? Tidak. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kalau bahasa pedagangnya modalnya doang. Modalnya doang, tidak ada apa-apa. Nanti di surga perbedaannya. Ini ada derajatnya yang tinggi, ini derajatnya rendah, ini tinggalnya di pinggiran rumah surga, pintu surga, ini ada yang di tengah, ini ada yang surga yang tertinggi. Dan kata Nabi SAW, antara satu derajat dengan derajat lain, ma bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Ya, antara langit dan bumi. Sebagian mengatakan seperti seorang memandang bintang, antara satu derajat dengan derajat lain. Orang yang berada di surga tertinggi bisa berziarah ke orang yang berada di surga yang terbawah. Tapi orang yang terbawah bisa naik ke atas? Tidak bisa. Bisa dipahami tidak? Kalau dianalogikan dengan kehidupan dunia, walaupun nggak sama ya, sekali lagi nggak sama. Sama seperti antum sama-sama naik pesawat. Ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi, iya apa tidak? Ya mungkin yang kelas bisnis bisa mampir ke kelas ekonomi kan, untuk misalkan ke toilet atau ke musola. Kalau di maskapai tertentu ada musolanya yang paling ujung. Tapi kalau antum duduk di kelas bisnis akan diusir sama awak pesawat, iya apa tidak? Ini contoh kasus di dunia. Begitu juga nanti di akhirat ada kelas-kelasnya. Tentu tidak bisa kita samakan dengan kehidupan dunia. Ya ini hanya gambarannya saja, di dunia pun ada yang demikian. Maka jangan heran nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada derajat-derajat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ada sedikit penyesalan, walaupun hasad, iri, dengki sudah dicabut oleh Allah. Ya. Orang soleh ingin kembali lagi ke dunia, pengen beramal solehnya jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, karena pahala Allah yang begitu melimpah. Ya Allah, kenapa saya cuma sholat 5 waktu doang ya? Kenapa nggak sholat tahajud? Ya Allah, kenapa dulu saya hanya puasa Ramadan doang ya? Kenapa nggak diselingi dengan puasa sunnah? Ya Allah, kenapa dulu cuman zakat harta doang, zakat mal? Ya, kenapa enggak saya sering dengan sedekah? Kenapa saya tidak banyak membantu orang ya? Kenapa dia langsung menyesal? Karena begitu melihat dermawannya Allah, ngasih pahala yang luar biasa, sampai-sampai seorang hamba itu tamak luar biasa, pengen balik lagi ke dunia, ingin beramal saleh. Makanya penghuni neraka pun juga demikian. Penghuni neraka pun juga demikian, yang minta kembali ke dunia agar bisa beramal saleh. Tapi kalau sudah masuk jannah, rasa hasad, rasa iri sudah dicabut oleh Allah, sehingga tidak ada hasad-hasadan seperti orang di dunia hasad-hasadan, tidak ada. Sudah dicabut. Wa naza'na min ghil, ya, kami cabut semua rasa hasad ya yang ada di hati manusia. Walaupun ada keinginan untuk balik lagi agar bisa beramal saleh. Baik ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, itu sebab yang ketiga agar bisa diampuni dosanya, yaitu amal saleh. Kemudian sebab yang keempat agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa?
masaibud dunya wal bala'ul ladzi yanzilu bil mu'min. Musibah yang menghampiri seorang mukmin di dunia dan dia bersabar, maka kesabaran tersebut terhadap musibah itu akan menggugurkan dosa. Akan menggugurkan dosa. Disebutkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman 799. Hadisnya adalah sebentar saja. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebentar hadisnya kita sebutkan, musibud dunya. Naam, semua yang menyakitkan, yang tidak sukai oleh seseorang, maka akan bisa menggugurkan dosa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya, kullu ma yu'lam, setiap ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa kesusahan, keletihan, kegundahan, kerisauan, kesedihan, wala adha ataupun gangguan, wala ghammin atau gham pikiran yang selalu melanda, hatta syaukatu yushaquha, sampai duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ya, ditimpa penyakit kemudian dia bersabar, maka kesabaran itu akan menggugurkan dosa. Makanya Nabi SAW ketika menengok orang sakit atau mendoakan orang sakit, apa kalimat Nabi? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga ini tohur, penggugur dosa. Apapun, ban antum kempes motornya, itu kan sesuatu yang dibenci, iya apa tidak? Secara naluri manusia. Kalau antum bersabar sebagai penutup dosa atau penghapus dosa, antum ditilang polisi, kan gendek ya, ngebatin, ya Allah, kok banyak yang lewat, kok anak aja yang di stop nih, iya apa tidak? Ya mungkin kebetulan misalkan STNK antum gak kebawa. Ya subhanallah, polisi ini kadang tahu nih mana yang muka-muka yang taat peraturan, mana orang-orang yang ketakutan. Mereka belajar psikolog. Kelihatan nih, ini kayaknya STNK-nya nggak ke bawah nih, atau SIM-nya udah mati nih, udah kelihatan sama polisi. Panggil, Pak, coba lihat SIM-nya. Ternyata ya udah mati nih Pak, berarti Bapak kena tilang. Dalam hati ngegendek juga kan, kita sebel, kesel dan lain sebagainya. Tapi ini musibah juga. Akhirnya antum harus berurusan dengan polisi atau harus bayar ya sesuai dengan peraturan, kena tilang. Ya ini musibah. Ya musibah adalah setiap yang tidak disukai oleh seorang hamba, itu adalah musibah. Dan itu kalau antum bersabar, yahtasib, berharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, maka itu akan menggugurkan dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Nabi SAW bersabda, ma yazalul bala'ul bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqallah wa ma alaihi khatiyah. Tidaklah seorang mukmin dan mukminah tertimpa bala, ya entah itu yang pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, sampai dia bertemu Allah tidak memiliki dosa karena kesabaran tadi. Bahkan bisa jadi kalau sabarnya, ikhlasnya kuat, mungkin bisa dosa-dosanya besar pun digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Jadi dari sini kita harus husnudzon juga sama Allah, jangan suudzon Pak. Ya, harus husnudzon. Bisa jadi Allah ngasih musibah ini bukan karena Allah murka, karena Allah sayang sama kita semua. Karena mungkin banyak dosa, ya sudah deh, digugurkan dengan musibah. Ya, agar
Allah tidak menginginkan antum memikul dosa. Ya, memikul dosa. Baik. Sebab yang keberapa sekarang? Yang kelima. Sebab yang kelima, ayyuhal ikhwah, adalah syafa'atus syufa'a. Seorang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Afwan, yang keempat, musibah itu bukan perbuatan seorang hamba. Kalau yang satu, sebab yang pertama taubat, sebab yang kedua adalah istighfar, sebab yang ketiga amal soleh, adalah perbuatan hamba. Kalau yang keempat itu bukan perbuatan hamba, akan tetapi suratan takdir, ya apa tidak? Sehingga boleh nggak kita meminta musibah? Nggak boleh. Walaupun kita tahu musibah kalau mengenai seorang mukmin dan bersabar maka akan menggugurkan dosa. Tapi bolehkah kita meminta musibah? Lah, nggak boleh. Haram. Karena ini sekali lagi bukan perbuatan hamba. Namun apabila musibah datang, maka wajib bagi kita untuk bersabar. Kan Ustaz, ada hadis yang mengatakan kalau ada seorang ditimpa musibah, ya saya sebutkan hadisnya sebentar di halaman 78. Kan disebutkan bahwa ya orang yang ditimpa anaknya meninggal dan dia bersabar, maka anaknya itu akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Boleh enggak ya Ustaz kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah matikan anak saya? Boleh benar? Ini orang gila Pak. Ya bukan boleh lagi, ini orang gila. Walaupun kalau anaknya meninggal akan menjadi syafaat. Siapa yang ridho orang tua anaknya meninggal? Ya ini majnun orang kayak gini. Ya nggak boleh. Jadi kita minta musibah nggak boleh. Atau contohnya disebutkan dalam hadis itu, ya kalau orang matanya dibutakan dan dia bersabar, pahalanya surga. Boleh nggak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah butakan mata saya, boleh nggak? Ya ini majnun nih orang, ya nggak boleh. Walaupun pahalanya surga. Karena sekali lagi kaidah mengatakan tidak boleh meminta musibah, nggak boleh Pak. Apapun yang terjadi bagi kita nggak boleh minta musibah. Kayak sebagian orang yang lemah imannya mengatakan, ya Allah salah saya apa? Ya sudah dimatikan saya saja. Ya karena banyak himpitan permasalahan, ya Allah wafatkanlah saya saja. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Yang ada kasih pilihan, ya Allah sekiranya hidup ini jauh lebih baik bagi saya, tolong hidupkan. Itu benar. Jika sekiranya kematian ini lebih baik bagi saya, biar tidak terkena fitnah dan musibah dan engkau lebih tahu, maka wafatkanlah hamba tanpa ada dikenai fitnah, itu benar. Tapi kalau minta mati ujuk-ujuk karena musibah yang besar, ini nggak boleh. Sehingga kata para ulama, sering kita bahas ini di beberapa pengajian, jangan minta kesabaran di awal pertama tanpa ada musibah. Nggak boleh Pak. Ya Allah berikanlah hamba kesabaran, boleh nggak Pak? Ya, boleh Pak enggak? Nggak boleh. Kesabaran dalam makna sempit. Kesabaran yakni apabila seorang kena musibah dia bersabar. Boleh apa enggak? Akan ada sabar makna luas, ada sabar dalam makna sempit. Sabar dalam makna luas seperti sabar di atas ketaatan, sabar agar tidak melakukan maksiat. Nah, ini selalu diminta sama kita, oleh kita. Iya apa tidak? Agar terus istiqomah kan maksudnya. Istiqomah itu apa? Sabar di atas ketaatan, sabar agar menjauhi maksiat. Tapi orang kalau minta, ya Allah berilah hamba kesabaran, yang maknanya ini arti sempit, boleh apa tidak? Berarti kata para ulama, seakan-akan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah turunkan musibah agar hamba bisa bersabar. Hati-hati, nggak boleh Pak. Sedangkan Nabi mengatakan, la tatamannau liqa al-adu, jangan berharap ketemu musuh. Walaupun kita disuruh untuk jihad, ya boleh nggak? Ya Allah tolong ketemukan saya dengan musuh.
Jangan, nggak boleh. Khawatir tatkala musuhnya datang, antum nggak siap, mentalnya down, antum yang kalah. Begitu juga musibah. Musibah ini secara umum musuh manusia. Nggak ada yang suka kena musibah. Nggak boleh. Ya, yang ada adalah minta keselamatan dunia dan akhirat. Nggak boleh, Pak. Ya, makanya Nabi pernah menengok ada orang yang kulitnya tulang sama kulit saja, Pak. Kurus luar biasa. Tulang sama kulitnya saja. Mungkin kalau orang zaman sekarang seperti na'udzubillah ya, kita sebutkan kayak orang yang penderita AIDS, TBC yang atau yang na'udzubillah diabetes yang sampai kurus itu. Mungkin di zaman Nabi orang yang kayak gini adalah pemandangan yang aneh. Akhirnya tanya, Nabi ini sudah curiga nih, kayaknya ente berdoa macam-macam ya sama Allah ya. Orang ini menjawab, iya. Apa doanya? Doanya, ya Allah, sekiranya hamba nanti di akhirat masuk neraka, maka segerakan saja di dunia. Allah, Nabi langsung kaget. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini bentuk pengingkaran Nabi dengan mengucapkan Subhanallah atau Allah Akbar. Ma tastati'u dzalik, atau ma tutiqu dzalik. Engkau enggak bakal mampu merasakan azab Allah Azza wa Jalla. Kenapa Anda tidak mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa enggak minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla? Bukankah Allah mampu untuk mengampuni dosa Anda? Kenapa ente enggak minta itu, kata Nabi? Karena ente enggak bakal mampu untuk ketemu, untuk merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal mampu untuk ketemu dengan atau merasakan azab Allah Azza wa Jalla. Akhirnya diajarilah Nabi, diajarkanlah oleh Nabi agar dia bisa berdoa yang baik. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW kesembuhan, maka orang ini sembuh. Tuh. Jadi nggak boleh, Pak. Makanya sebagian ulama tidak menganjurkan. Sekali lagi ya, ini tidak menganjurkan, bukan berarti haram ya. Tidak menganjurkan menamakan yang namanya ada unsur namanya unsur makna sabar. Naam, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tapi jangan menamakan nama yang ada unsur kesabaran, karena seakan-akan apa? Kan nama adalah doa, iya apa tidak? Nama adalah doa. Ya, namanya sabar, sobri, sobirin ya. Seakan-akan ya Allah berilah dia musibah, nanti dia sabar terus. Iya apa tidak? Hati-hati, Pak. Jangan seperti itu. Walaupun mungkin maksudnya orang tua tidak demikian, tapi sekali lagi nama itu identitas. Dan nama adalah ada unsur doa. Berapa kali di dalam beberapa momen Nabi itu ya merubah nama yang nggak baik jadi baik. Hati-hati, jangan sampai demikian. Yakni sabar, seakan-akan ya Allah berilah dia musibah biar dia sabar sesuai namanya nantinya. Ya, jangan seperti itu. Nama yang bagus-bagus lah, yang namanya tidak ada unsur multi tafsir, walaupun ini agak multi tafsir. Ya, baik. Ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum. Sebab yang kelima itu syafaat. Syafaat akan menggugurkan dosa juga, karena syafaat itu macam-macam di akhirat. Ada syafaat yang menghalangi seorang untuk akan mengampuni dosa-dosanya dia sehingga tidak jadi masuk neraka. Ada orang yang sudah divonis oleh Allah masuk neraka, sebelum diceburkan ke neraka ada yang ngasih syafaat. Ada yang ngasih syafaat, akhirnya tidak jadi diceburkan ke neraka. Ini orang bahagia banget nih. Ya, sudah divonis sama Allah masuk neraka, tapi belum diceburkan, baru divonis, diketuk palu kalau bahasa kitanya. Akan tetapi ada orang yang ngasih syafaat, ya, tentunya izin lewat Allah, Allah ngeridhoinya, ternyata nggak jadi dapat atau diceburkan ke neraka. Maka kata para ulama, syafaat diantara macam-macam syafaat bisa menghalangi seorang agar mendapatkan ampunan Allah. Karena apa? Syafaat itu minta ampunan kepada Allah kepada seseorang.
Syafaat itu yakni talabul khair lil ghair, meminta kebaikan kepada Allah untuk diberikan kepada seorang. Dalam hal ini adalah pengampunan, ya Allah ampuni dia. Ini syafaat. Entah itu syafaatnya para nabi, syafaatnya Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk orang yang berbahagia dengan syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amin. Atau syafaatnya para malaikat, syafaatnya orang-orang saleh, ya, syafaatnya karib kerabat yang dekat, yang saleh, syafaatnya orang-orang yang mati syahid, ya, orang yang mati syahid dikasih 70 dari keluarganya untuk, ya, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian syafaatnya amal soleh seperti Al-Quran dan puasa. Al-Quran dan puasa akan berkata kepada Allah, ya Allah, saya telah menghalangi dia untuk tidur, untuk membaca firman-Mu, maka izinkanlah hamba untuk ngasih syafaat kepadanya. Akhirnya diberi syafaat. Kemudian puasa, ya Allah, aku sungguh telah menahan dia, menghalangi dia untuk makan dan minum, maka izinkan hamba untuk ngasih syafaat kepadanya, maka diberilah syafaat. Ini luar biasa, ya, menaikkan derajat atau menghalangi dia untuk diazab. Ada syafaat yang sudah diazab kemudian dikeluarkan dari api neraka, ada. Dan syafaat macam-macam. Ada syafaat untuk meninggikan derajat, ada syafaat untuk membuka pintu surga, ada syafaat untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan itu macam-macam. Dan pembahasan masalah syafaat sangat banyak sekali dalil-dalilnya, ya, dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai ada hadis yang mengatakan, ya Allah, aina fulan, mana si fulan yang dulu ngaji bersama, bahasa kitanya ya, itu kita bahasa sekarangnya. Mana si fulan yang dulu kami beribadah bersama, ya, ngaji bareng, puasa bareng, ya, kemudian sholat tarawih bareng. Mana aina si fulan, ya Allah? Maka diperlihatkan orang ini berada di api neraka lagi diazab. Maka kata orang tersebut, ya Allah, sesungguhnya kenikmatanku tidaklah lengkap sampai Engkau masukkan dia ke dalam surga. Akhirnya orang itu dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga atas permintaan orang yang temannya ini yang saleh. Jadi kata para ulama, ya ini luar biasa, teman yang saleh, orang yang soleh sangat diharapkan kebaikannya nanti di akhirat. Oleh karenanya jangan memusuhi temanmu yang soleh, yang suka mengingatkan kepada kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Jangan dijauhi, Pak. Justru itu yang akan bisa jadi nanti sebab penyelamat Anda di akhirat. Karena kita nggak tahu masuk surga atau masuk neraka. Jangan malah dijauhi. Jangan sama dia, Ustaz, dia dikit-dikit nyebutin dalil, dia dikit-dikit ayo kita sholat tepat waktu, ayo dikit-dikit ini haram, ini halal, ini gak boleh, ini bid'ah. Jangan deh, nggak, saya risih sama dia. Hati-hati. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak teman yang soleh, karena bisa jadi sebagai orang yang ngasih syafaat di hari kiamat. Dari ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian sebab yang keberapa? Yang ke-6. Semuanya ada 10 ya, kita sebutkan secara cepat. Yang ke-10 adalah rahmat Allah Azza wa Jal wa afwihi. Rahmat Allah dan pengampunannya. Ya, rahmat Allah Azza wa Jal dan ampunannya tanpa embel-embel apapun. Benar-benar pure rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini bukan karena syafaat, ini bukan karena amal saleh dia, tapi benar-benar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla sampai-sampai Allah mengampuni hamba-hambanya dari perbuatan dosa selagi itu bukan syirik. Selagi bukan syirik. Taib. Apa dalilnya? Ya, di antara bentuk rahmat Allah, Allah mengampuni seorang hamba tanpa sebab.
Allah mengampuni hamba dengan rahmatnya tanpa sebab, apapun tanpa sebab. Nggak harus karena ini syafaat atau karena dia amal soleh, lah. Tapi Allah mengampuni tanpa sebab. Ini penting sekali nih. Ya, ini bentuk rahmat Allah yang sangat luas. Apa dalilnya? Kita sebutkan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh disebutkan di sini. Nah, sebentar hadisnya. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadisnya sahih di Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menceritakan bahwa Allah Azza wa Jalla yudnil mu'min yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah mendekat kepada seorang mukmin di hari kiamat. Fayadha'u 'alaihi kanafahu wa yasturuhu. Kemudian Allah menempatkan di sampingnya dan ditutup. Mendekat, kemudian dikasih sitar, dikasih hijab, sehingga hanya dia dengan Allah saja. Artinya orang ini kalau seperti itu, aib-aibnya tidak diumbar sama Allah. Karena ada orang yang diumbar aibnya, disidang oleh Allah sampai disebutkan dosa-dosanya di hadapan seluruh manusia. Ada orang yang hanya Allah berdua saja sama orang tersebut ketika disidang, ya. Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah engkau pernah melakukan dosa ini? Maka hamba tersebut mengatakan, "Na'am, Rabb wa Rabbi." Rabbi, iya ya Allah, saya pernah melakukan ini. Enggak bakal seorang itu berdusta. Karena Allah tahu. Dan Allah bertanya ini untuk meyakinkan dia. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a annahu halak. Sehingga tatkala disebutkan dosa-dosanya semua dan dia mengakuinya, sampai-sampai dia mengatakan wah, wa ra'a annahu halak. Bahkan dia akan mengatakan saya ini kayaknya bakal binasa, bakal masuk neraka. Di depannya sudah neraka, Pak. Dia tidak melihat ke kanan kecuali perbuatan dosanya. Dia tidak melihat ke kiri kecuali perbuatan dosanya. Dan dia tidak melihat ke depan kecuali api neraka, tinggal diceburin saja. Jadi gimana tuh seorang hamba ini ya ikhwah? Rasa takutnya. Wara'a annahu qad halak. Dan dia menyangka bahwasanya dia bakal masuk neraka nih. Kenapa? Allah sebutkan seluruh dosanya. Ente pernah melakukan dosa ini? Iya. Ente pernah melakukan dosa ini? Iya. Ente pernah melakukan dosa ini? Iya. Iya, ente pernah dosa. Semuanya disebutkan dari A sampai Z, yang besar maupun yang kecil. Kemudian Allah mengatakan, "Alaka udhurun?" Apakah adzalamatka al-katabah? Apakah malaikat pencatat amal menzalimimu? La ya Rabb. Tidak ya Rabb. Kemudian Allah bertanya lagi, alaka udhrun? Apakah anda punya uzur? Coba barangkali engkau punya uzur melakukan dosa ini, coba. Orang ini mengatakan la ya Rabb, tidak. Terus gimana lagi? Akhirnya apa kata Allah Azza wa Jalla? Satartuha alaika fid dunya. Aku sudah tutup aib-aibmu di dunia. Dan begitu juga di akhirat dikasih sitar. Wa ana aghfiruha lakal yawm. Dan aku ampuni dosa-dosamu yang sekarang. Allahu akbar. Maka orang ini yang tadinya paling takut, sudah di ujung tanduk ketakutannya karena neraka sudah di depan, dia menyangka bakal diceburkan, maka tiba-tiba menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa? Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, ini disebabkan karena rahmat Allah dan ampunannya tanpa sebab. Ya, tanpa sebab. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tentunya kita tidak bisa menebak apakah kita bisa dapat atau tidak, sehingga jangan sampai kita berdalih berbuat maksiat kan tenang dapat ampunan Allah. Apa jaminanmu engkau akan mendapatkan ampunan Allah? Lihat orang ini sampai panik luar biasa, ya,
sudah neraka di depan, dia sudah nggak bisa apa-apa ini, ya, tapi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian yang berikutnya, sebab yang keberapa? Yang ketujuh, doaul mukminin. Doanya orang-orang mukmin. Doanya orang-orang mukmin. Sehingga apabila seorang mukmin mendoakan kepada saudaranya istighfar, maka itu akan sampai dan akan bermanfaat, ya. Oleh karenanya maka disyariatkannya salat jenazah itu agar mendapatkan keberkahan doa orang-orang yang salat jenazah untuknya. Semakin banyak orang yang mensalatkannya, semakin bermanfaat untuk si mayit. Untuk si mayit, apalagi jumlahnya sampai di sini disebutkan, ya, sampai ada yang mengatakan 40, dalam riwayat lagi ada yang mengatakan 100. Yang tidak berbuat syirik kepada Allah, maka halat lahu syafa'atuhum. Maka doanya akan dikabulkan oleh Allah untuk diampuni kepada si jenazah tadi. Berarti kita butuh nggak kalau kita meninggal disolatkan jenazah? Sangat butuh. Ya, sebagian orang ada yang nggak mau, enggak, sholat cukup keluarganya saja. Ya, ini menzalimi si jenazah. Karena dia berhak untuk disolatkan jenazah jika dia meninggal dalam keadaan muslim mukmin. Kita sebutkan hadisnya. Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan Muslim, ya, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna mi'atan kulluhum yushaffa'una aw yashfa'un illa syuffi'u fihi. Tidaklah seorang muslim mati kemudian disolatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya 100, semuanya diantara mereka mendoakan kebaikan, ampunan Allah Azza wa Jalla agar diampuni, kecuali akan diampuni dosa-dosanya, kecuali doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat, dalam riwayat lain disebutkan, ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang muslim mati kemudian 40 orang mensalatkan jenazahnya yang tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan diterima syafaatnya mereka, yakni doanya mereka. Allahu Akbar. Jadi semakin banyak orang yang mensalatkan, apalagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, minimal 40 dan derajat sempurnanya bisa 100 ke atas, maka itu akan menjadi kebaikan bagi si mayit. Jadi jangan bakhil Pak Anda untuk mensalatkan jenazah, ya, karena itu sangat dibutuhkan bagi si mayit. Dan coba antum posisinya jadi mayit, gimana? Butuh tidak? Sangat butuh. Maka antum pun juga demikian. Jangan hitung-hitungan, apalagi di sebagian adat sampai dibayar. Ini jelas menyelisihi syariat, dibayar. Padahal kitanya pun butuh. Antumnya dapat 1 qirat, pahalanya apa 1 qirat? Sebesar gunung Uhud. 1 qirat. Butuh nggak berarti kitanya? Butuh. Dan si mayitnya pun juga butuh. Jadi ngapain antum sampai dibayar? Ini bid'ah. Karena ini amal saleh. Ya, sampai dibayar, baru disalatkan jenazah. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik. Kemudian dan secara umum doanya orang-orang mukmin, apalagi jika anak kepada orang tuanya, ini sangat dibutuhkan sekali, ya, sangat dibutuhkan sekali. Termasuk doa seorang mukmin inda dhahril ghaib, ketika di belakang. Allah, ya Allah, ampunilah dia, ampunilah dia, rahmatilah dia. Mustajab tidak? Mustajab. Bahkan malaikat mengatakan wa anta bimithlihi,
dan engkau pun akan mendapatkan hal yang sama sebagaimana engkau mendoakan saudaramu yang muslim. Jadi ini luar biasa. Sebab yang keberapa? Yang ke-8 di antara sebab pengampunan dosa adalah ma yu'malu lil mayyit min a'malil birr. Apa yang dilakukan untuk mayit dari amalan kebaikan. Jadi ada amalan-amalan kebaikan yang bisa diberikan kepada si mayit setelah matinya. Yang disebutkan oleh nas hanya beberapa saja. Berarti tidak semua amal kebaikan itu bisa sampai kepada mayit kecuali sebatas yang disebutkan dalam dalil. Apakah itu? Yang pertama sedekah. Sedekah, kalau antum sedekahkan atas nama mayit, ya, maka sedekah itu akan sampai. Kemudian yang kedua al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Kalau antum menghajikan orang yang sudah meninggal, hajinya sampai apa tidak? Sampai. Antum mengumrahkan orang yang sudah meninggal, umrahnya sampai apa tidak? Sampai pahalanya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yaitu puasa. Ya. Dalam hadis dikatakan apabila seorang mayit punya hutang puasa, shama anhu waliyuhu, maka hendaknya walinya mempuasakan untuknya sebagai bayar hutangnya. Artinya kata para ulama, puasa ini akan sampai kepada si mayit. Ini yang disebutkan oleh dalil-dalil yang ada hanya 4 jenis amal saleh, yaitu sedekah dengan berbagai jenis sedekah, entah itu membangun masjid atas nama orang tuanya misalkan, sampai apa tidak? Sampai membangunkan sumur, membuatkan sumur air ya untuk diberikan kepada fakir miskin atas nama si mayit, sampai apa tidak? Sampai. Artinya segala jenis sedekah. Kemudian yang kedua puasa, kemudian haji, umrah dan puasa. Selain dari itu ya tidak ada dalilnya, maka kita pun tidak melakukannya, walaupun ada yang diperdebatkan oleh para ulama seperti menghadiahkan bacaan Al-Quran. Ini khilaf yang sangat besar di antara ulama. Warrajih wallahu ta'ala alam, yang sesuai dengan dalil adalah hanya sebatas yang 4 ini saja yang sampai. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-9. Dan ini setelah kematian adalah musibah di alam barzakh berupa himpitan, fitnah kubur dan ketakutan serta azab kubur. Maka apabila dia seorang mukmin mendapatkan himpitan, fitnah kubur ini, pertanyaan malaikat ya, dan kemudian mendapatkan siksa, maka itu akan mengurangi dosanya nanti ketika di hari kiamat. Ya, disebutkan oleh beberapa redaksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan syarat dianya adalah seorang mukmin muslim. Kalau orang kafir ya nggak ada kebaikan sama sekali. Kemudian yang terakhir ayyuhal ikhwah adalah ahwal yaumil qiyamah wa qurabiha wa syadaiduha. Kengerian, kesusahan pada hari kiamat itu juga bisa memperkecil dosa seorang hamba atau menguranginya. Ya, kengerian, kedahsyatan yang terjadi di hari kiamat, kayak matahari dijengkalkan 1 mil, kemudian ada orang yang berkeringat sampai membanjirinya, ini bisa meringankan musibah atau dalil-dalil atau dosa-dosa yang akan membuat dia bisa masuk api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, itu kesimpulan di akhir. Ada beberapa dosa, ada beberapa sebab yang dengannya apabila seorang hamba mendapatkan poin-poin ini, mudah-mudahan bisa diampuni dosanya. Dan semoga kita semua
dan para hadirin, hadirat, dan serta para pemirsa dimanapun yang mendengarkan, entah itu di medsos, di TikTok, di YouTube, dan lain sebagainya. Mudah bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, jika ada yang mau bertanya dari para hadirin, dipersilahkan. Nah, bagaimana tentang konsep hadis bitoqah? Bagaimana cara mendapatkannya? Naam, ini juga bagian dari yang bukan jaminan. Ya, yang bukan jaminan. Disebutkan oleh para ulama hadis bitoqah yang tentang la ilaha illallah itu dia dosanya ada 99 lembaran, satu lembarannya sejauh mata memandang. Ya, akhirnya dia sudah mau binasa. Kemudian ya, innaka la tudzlam, kata Allah. Innaka la tudzlam, sesungguhnya engkau ini tidak zalimi. Kenapa? Ada kebaikan yang belum ditimbang. Ini di hari penimbangan. Akhirnya ketika ditimbang, ada kalimat la ilaha illallah. Ya, karena tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat untuknya. Ada orang yang hanya sekedar di lisan. Bisa jadi kata para ulama, dia mengatakan la ilaha illallah ini dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dia mengamalkan konsekuensinya, sehingga kalimat la ilaha illallah bisa menggugurkan seluruh dosa selain syirik, selain kesyirikan. Dan ini sekali lagi sama seperti tadi yang kita bahas, seperti rahmat Allah dan ampunannya tanpa sebab, kita tidak bisa menjaminkan diri kita bakal demikian. Karena sekali lagi perkara akhirat itu perkara gaib dan semua terjadi atas kehendak Allah. Dan kita nggak tahu kehendak Allah, bahkan terhadap diri kita sendiri. Kita tahu nggak Allah bakal mengampuni kita? Nggak tahu. Kita tahu nggak Allah bakal na'udzubillah mengazab kita, masukkan ke neraka? Kita nggak tahu. Oleh karenanya, karena kita nggak tahu, kita berikhtiar, yakni dengan memaksimalkan diri kita selagi kita hidup di dunia dengan beramal saleh. Nanti hasilnya Allah yang akan. Allah Maha Bijak, Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijak. Allah tahu mana yang pantas untuk diampuni dan mana yang tidak pantas, mana seorang hamba yang berhak mendapatkan dispensasi, mana yang tidak. Allah Al-Hakim. Tugas kita hanya berikhtiar saja. Tugas kita bertauhid kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, ya, beramal saleh, salat, puasa, zakat, haji semampu kita, meninggalkan dosa, itu ikhtiar. Sisanya kita serahkan seluruh perkara kepada Allah. Sekali lagi, Allah tidak berbuat zalim. Dan Allah mengampuni itu atas rahmat Allah. Allah mengazab itu atas keadilan Allah, karena dia berbuat, orang tersebut berbuat dosa. Jadi tidak bisa menjamin diri kita untuk saya gimana Ustaz hadis bitoqah, tidak ada yang tahu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, San mau tanya, bagaimana jika ada orang yang sakit, dia sudah direkomendasikan untuk ke rumah sakit dan melakukan tindakan operasi, tapi dia lebih memilih untuk sabar. Dia mau menikmati rasa sakitnya. Dia khawatir jika pasca operasi jadi mengganggu kualitas ibadahnya, seperti rukun-rukunnya. Bagaimana perilaku orang ini Ustaz? Apakah sudah tepat atau justru tercela? Ini perlu diperinci. Kalau dia tidak mau meninggalkan operasi, tidak mau operasi, tetapi berobat dengan cara yang lain, ya, dengan cara yang lebih cara yang mudah-mudahan bisa mendatangkan kesembuhan tanpa mendapatkan resiko yang banyak, maka dia tidak tercela. Misalkan dengan pengobatan herbal. Ada orang yang sudah divonis oleh dokter bakal harus dioperasi nih Pak, misalkan. Oh, dia nggak mau, dia lebih memilih pengobatan herbal. Mudah-mudahan dengan ikhtiar tersebut dia bisa mendapatkan kesembuhan, maka ini tidak tercela. Maka ini tidak tercela, ya. Tapi kalau ada orang yang nggak mau operasi sama sekali kemudian tidak melakukan ikhtiar,
ya, maka yang ini yang disebut sebagai orang yang tercela. Karena bagaimanapun juga kita diperintahkan untuk ikhtiar. Sabar itu bukan berarti kita berpangku tangan, Pak. Sabar itu adalah menahan diri untuk tidak mengatakan, mengucapkan, melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Itu sabar, menahan diri. Akan tetapi dia juga wajib untuk berusaha. Sama seperti sebagian orang miskin. Apakah dia bersabar? Udah saya sih sabar saja, miskin ini kan takdir Allah. Dia nggak mau bekerja. Tercela tidak? Tercela. Sama seperti orang ini. Sama seperti siswa ingin lulus, ya, tapi nggak mau belajar. Udah sih saya sih sabar saja. Saya nggak bakal naik kelas juga kayaknya. Sabar. Ini tercela apa tidak? Tercela. Ya, ini nggak boleh. Maka sama seperti orang yang sakit pun juga demikian. Naam, sakit itu musibah, ya, tapi bukan berarti kita langsung lepas tangan begitu saja. Allah akan menilai kita seberapa jauh ikhtiar kita, dan ikhtiar kita akan dinilai ibadah oleh Allah tatkala kita sebagai bentuk bagian dari kesabaran kita. Tidak banyak mengeluh, tidak curhat ke orang sana orang sini. Dia datang ke dokter, dia dengan sabaran, dia oke, nggak mau operasi. Kalau ada opsi lain tidak masalah. Tapi kalau diam saja, ini bisa jadi bahkan jika dia meninggal dalam keadaan seperti ini, khawatir dikatakan dia meninggal karena bisa membunuh dirinya sendiri. Karena diri kita ini punya hak atas diri kita. Kata Nabi SAW, wa inna li nafsika alaika haqqo. Ketahuilah pada dirimu sendiri ada hak yang wajib untuk ditunaikan. Kalau antum capek, apa yang harus tunaikan untuk diri antum? Tidur, istirahat. Itu menunaikan hak. Antum begadang, itu sedang menzalimi diri antum. Kenapa? Karena jiwa ini punya hak. Keluarga punya hak. Anak-anak punya hak. Allah punya hak. Orang tua punya hak. Semuanya harus ada ditunaikan. Terhadap diri kita pun juga punya hak. Ya, orang sibuk terus bekerja sampai nggak silaturahim, lupa sama hal-hal yang diwajibkan. Dia menzalimi tidak? Menzalimi karena keluarga punya hak yang wajib untuk ia tunaikan. Bisa dipahami. Jadi ya, kalau dia meninggalkan sama sekali, ya hati-hati, khawatir. Apalagi kalau sampai berefek, ya bisa menyebabkan yang fatal. Ini bahaya, bisa berdosa. Kecuali kalau dia ada pilihan yang lain, maka tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, satu poin terakhir. Afwan Sariidin bertanya, tolong berikan nasihat untuk kami para pemuda yang baru hijrah dan seringkali sedih dan sering mengingat masa lalu yang kelam dulu. Syukran jazakumullahu khairan. Caranya, nasihatnya, lupakan masa lalu dan jangan diingat. Segala bentuk celah yang menggiring antum kembali ke masa lalu atau mengingatnya harus tutup rapat. Dan itu nasihat para ulama yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah, cara agar bisa hidup bahagia. Ya, ini bukunya sudah diterjemahkan dan kami punya pembahasan ini, ya, kalau tidak salah di Cibino. Di antaranya kami bahas kemarin, melupakan musibah atau kejadian buruk yang dahulu terjadi. Apa faedahnya untuk ingat-ingat? Bakal merubah yang telah terjadi? Tidak. Justru akan menambah kesedihan dan kesedihan. Lihat ini pertanyaannya. Kadang sering sedih kalau mengingat. Berarti kalau Anda nggak mau sedih, lupakan ya masa lalu tersebut. Bikin fokus kegiatan aktivitas yang bermanfaat. Itu biasanya pertanyaan ini atau keadaan ini muncul tatkala antumnya lagi nganggur, lagi sendiri, lagi santai, itu datang tuh setan. Karena setan itu membisiki. Tapi kalau antumnya lagi melakukan aktivitas yang bermanfaat, ya, hadir majelis ilmu, beribadah, melakukan hal-hal yang bermanfaat, bakal ingat nggak? Nggak bakal ingat. Makanya
fokuskan terhadap kegiatan yang bermanfaat, sibukkan. Dan yang kedua, lupakan masa lalu. Jika yang berkaitan masa lalu itu seperti masa lalu atau rasa khawatir masa depan, nanti saya bakal kayak gini nih, lupakan. Tawakal kepada Allah, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan cari circle yang baik. Circle lingkungan, karena lingkungan ini mempengaruhi Pak. Antum orang baik tapi tinggal di lingkungan yang gak baik, lambat laun akan menjadi gak baik. Karena lingkungan mempengaruhi. Ya, antum baik tapi lingkungan yang nggak baik mendukung, mungkin akan bertahan beberapa lama, habis itu akan seperti mereka. Makanya ingat, ada orang yang disuruh tobat suruh pindah ke tempat yang jauh, akhirnya sampai mati. Ya, ini penting bagi kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wal afu minkum atas keterlambatan dan kepanjangan waktu ya. Jam berapa sekarang? Sudah jam 11. Semoga duduknya antum, mendengarnya antum dinilai ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga para pemirsa, entah itu di TikTok ataupun di YouTube, bisa mendapatkan faedah dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.